Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa sallama tasliman katsira wa sallallahu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu fa qadara 'alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Shadaqallahul 'azim. Bapak dan Ibu, kawan-kawan, rekan-rekan, adik-adik, sidang jamaah Maghrib dan Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala bentuk limpahan rahmat dan juga curahan nikmatnya kepada kita semua. Kemudian tak lupa salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada para keluarganya dan juga kepada para sahabatnya sekalian. Sidang jamaah Maghrib dan Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dan kemudian menempatkan kita di dunia ini, maka yang namanya kehidupan di dunia tidak akan terlepas dari dua hal. Orang mengatakan ada saatnya manusia itu berada pada kondisi pasang. Nanti di waktu yang lain kita berada di dalam kondisi surut. Ada waktunya kita berada dalam kondisi lapang. Besok lusa kita berada dalam kondisi sempit. Ada kalanya kita tertawa. Besok lusa kita menangis. Tidak akan pernah ada dalam kamu seseorang di mana orang tersebut selalu dalam kondisi pasang hidupnya. Tidak akan pernah ada dalam kehidupan seseorang itu selalu menangis. Atau juga tidak akan pernah ada orang itu selama hidupnya dia dalam kondisi tertawa. Tidak akan pernah ada orang selama hidupnya selalu sehat. Dan juga rasa-rasanya tidak pernah ada orang selama hidupnya dalam kondisi terus-menerus sakit. Begitulah kondisi hidup di dunia. Begitulah kehidupan ini. Namun, apakah itu pasang kehidupan kita? Apakah dalam kondisi kita surut? Apakah kondisi lapang? Apakah kondisi sempit? Maka setiap manusia pastilah mengidam-idamkan satu kondisi yang disebut dengan kebahagiaan. Kita semua menginginkan kebahagiaan. Dan ternyata kebahagiaan itu tidak ada urusannya dengan tertawa. Dan ternyata orang yang bahagia itu tidak harus selalu dalam kondisi lapang dan terkenal. Hari ini banyak kasus kita lihat, baik di media sosial maupun di televisi, kasus bunuh diri misalkan. Ternyata di antara sekian banyak kasus bunuh diri yang terjadi, orang-orang yang bunuh diri itu ternyata seorang pelawak. Bukan saja hidupnya tertawa, tapi dia membuat orang tertawa.
tapi justru dia tidak merasakan yang namanya kebahagiaan. Kalau pada hari ini kita mengatakan kebahagiaan itu ketika harta kita berlimpah, kita juga bisa melihat bagaimana pada hari ini ada begitu banyak orang-orang yang kita lihat materinya berlimpah, rumahnya besar, kendaraannya mewah, tapi justru mereka mengkonsumsi obat-obat terlarang. Obat-obat terlarang. Ketika ditanya untuk apa? Pelarian. Rumah yang besar, kendaraan yang mewah, ternyata tidak cukup untuk membuat mereka merasakan yang namanya kebahagiaan. Tapi sebaliknya ada orang-orang yang kita lihat secara zahir hidupnya pas-pasan. Kendaraannya biasa saja. Rumahnya bahkan rumah kontrakan. Uangnya juga pas-pasan. Kehidupannya bagi kita adalah kehidupan yang penuh dengan penderitaan. Tapi justru dia merasakan kebahagiaan. Dan ternyata kalau kita melihat kasus-kasus yang telah kita sebutkan tadi, kebahagiaan seringkali tidak ada hubungannya dengan materi kita yang berlimpah, tidak ada hubungannya dengan kondisi kita tertawa atau menangis. Nah, lagi-lagi kita harus melihat dan merujuk kepada panduan hidup kita, yaitu Al-Quran, tentang bagaimana seseorang itu bisa mencapai kebahagiaan. Yang sebagaimana kita lihat pada kasus-kasus tadi, ternyata kebahagiaan itu seringkali tidak memiliki keterkaitan dengan berlimpahnya materi. Tidak ada keterkaitannya dengan kekuasaan yang kita miliki. Tidak ada kaitannya dengan popularitas. Nah, salah satu yang akan memberikan kepada kita ruang untuk bisa meraih kebahagiaan, ternyata Al-Quran mengajarkan kita tentang konsep yang benar. Bagaimana kita melihat dan memandang dan juga memahami kondisi pasang, dan bagaimana kita memahami kondisi surut, bagaimana kita memahami kondisi sempit, bagaimana ketika kita memahami kondisi lapang. Apa itu tertawa, apa itu menangis, apa itu sehat, apa itu sakit. Karena yang namanya manusia tidak akan pernah terlepas dari dua hal tadi. Bahkan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'arij, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan apa? Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu punya sifat yang sangat mendasar. Yang namanya manusia itu pasti dia berkeluh kesah. Ketika dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan dirinya, maka dia juga tidak senang sebenarnya. Bahkan dia berusaha menyembunyikan kesenangannya itu agar dia tidak membagi kesenangan itu kepada orang lain. Dia bakhil. Dan orang bakhil itu tidak akan pernah bahagia hidupnya. Tapi ketika dia mendapatkan kesusahan, dia akan mengatakan kepada semua orang seolah-olah dialah manusia yang paling sengsara di muka bumi ini. Begitulah manusia. Ada orang pada hari ini berkeluh kesah, selepas dia selesai di bangku sekolah, dia tidak kunjung mendapatkan pekerjaan. Apa yang membuat dia gelisah? Hana merumpok kerja loh. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, bahkan sampai bertahun-tahun berusaha mencari kerja, tidak dapat. Dia berkeluh kesah. Pertanyaannya, orang yang sudah mendapatkan pekerjaan, apakah tidak berkeluh kesah? Sama juga. Bahkan ada orang, ini hari Minggu ya, besok hari Senin. Nyo malamnya kasusah orang kerjanya. Kah hari Senin loh. Dah hari Senin lagi. Masuk kantor lagi besok. Cepat kali libur. Padahal ada orang yang sama berkeluh kesah karena besok Senin tidak bekerja. Ada orang malam ini berkeluh kesah besok Senin. Nggak tahu mau kerja apa besok. Tapi orang yang bekerja besok juga stres dia. Kah kerja lom singa. Berkeluh. Ada orang sudah berumah tangga begitu lama, tidak punya anak, berkeluh kesah. Enak kali ya rumah itu rame, ada hiruk piku, terhibur kita dengan suara anak-anak kecil, tangisan, tawaan. Pengenlah rumah ini berantakan, rapi terus, bosan dia lihat rumah kayak gitu. Ada orang yang punya anak, stres dia. Golom habis 5 menit, tak peglih kaku tolong. Dengar anak menangis, nggak bisa tidur. Tertawa sedikit anak di rumah kita, kita bilang, diam, mama mau istirahat. Yang punya anak berkeluh kesah, yang tak punya anak juga berkeluh kesah.
Yang miskin berkeluh kesah, yang kaya juga berkeluh kesah. Ada orang sekian lama bekerja di kantor, tidak naik jabatan, berkeluh kesah. Karena selalu pada posisi bawahan, enak kali jadi atasan. Ada orang sudah jadi atasan berkeluh kesah, bawahan saya tidak ada yang mau nurut sama saya. Semua stres, bawahan stres, atasan stres, kaya stres, miskin juga stres. Begitulah manusia. Dan lagi-lagi, semua itu tidak ada kaitannya dengan materi yang kita miliki. Tidak ada kaitannya bahkan dengan kekuasaan yang kita punya dan lain sebagainya. Lagi-lagi, yang menjadi persoalan adalah bagaimana kita memandang apa yang kita dapatkan itu. Apakah itu kebaikan menurut kita, kesenangan, atau mungkin penderitaan. Nah, saya sering mengatakan dan mengajak para jamaah dan sebenarnya diri saya sendiri untuk kembali mengambil pelajaran dari beberapa ayat di dalam Al-Quran. Yang tadi kita sebutkan di dalam surah Al-Fajr. Di sana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman." Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, ada di antara manusia ketika Tuhannya memberikan kepadanya ujian berupa kemuliaan, kenikmatan, kelapangan, berlimpah rezeki, kekayaan, kekuasaan, dan lain sebagainya yang disenangi oleh manusia. Nah, ketika dia mendapatkan itu semua, fayaqul, maka orang ini akan mengatakan, Rabbi akraman. Allah baik banget. Allah baik sekali. Allah sayang sama saya. Allah sedang memuliakan saya. Kapan dia bilang begitu? Waktu senang. Enak makan, enak tidur, enak berkendara, dia bilang, Allah baik. Tapi sebaliknya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Ketika yang dia dapatkan materi yang sempit, susah sekali dicari, kemelaratan, penderitaan, sakit dan lain sebagainya, ketika itu yang dia dapatkan, fayaqul, dia mengatakan Rabbi ahanan. Tuhan sedang menghinakan saya. Allah tidak baik. Allah tidak sayang sama saya. Dan seterusnya. Jadi dalam kamus dia, apakah itu kesenangan, apakah itu penderitaan, itu menjadi panduan bagi dia untuk menyimpulkan baik tidaknya Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita pakai rumus ini, kalau kita katakan Allah itu baik ketika memberikan kepada kita banyak harta, kalau kita katakan Allah itu sayang sama kita kalau Allah memberikan kepada kita apa yang kita mau, dan kita katakan Allah tidak sayang kalau yang kita dapatkan apa yang kita benci, maka seharusnya orang yang paling kaya di dunia, orang yang paling banyak diberikan oleh Allah keberlimpahan materi, tak lain dan tak bukan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kamus itu kita pakai, kalau rumus itu kita pakai. Ada yang menyangkal pada hari ini, ada yang mengingkari tidak, bahwa manusia yang paling Allah cintai dari semua manusia yang Allah ciptakan ke muka bumi ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengingkari? Tidak ada yang mengingkari. Beliau adalah kekasih Allah. Manusia yang paling disayang sama Allah. Manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Tapi apakah kita lihat sepanjang hidupnya beliau berlimpah materinya? Apakah kendaraan beliau mewah? Apakah rumah beliau besar? Apakah ketika meninggal beliau meninggalkan begitu banyak uang? Tidak. Bahkan istri beliau Aisyah radhiyallahu anha pernah berkisah kepada para sahabat, sesungguhnya di rumah kami 3 purnama tidak berasap. 3 purnama tidak ada asap. Hari ini nggak berasap juga rumah tangga sekarang, karena masak nasi pakai rice cooker. Semua tidak berasap, tidak ada asap hari ini. Tapi pada saat itu yang dikatakan oleh ibunda Aisyah, rumah kami 3 purnama tidak berasap, nggak ada aktivitas memasak. Kenapa tidak ada aktivitas memasak? Tidak ada bahan yang dimasak.
Para sahabat kemudian bertanya, lantas kalian makan apa? Rasulullah, dengan dirimu makan apa? Kami hanya memakan kurma kering, bukan kurma sukari. Bukan kurma tangkai, bukan kurma medjol, dan kurma-kurma yang pada hari ini nilainya fantastis. Kurma kering. Kita gigit kurma itu kayak kita gigit dendeng. Bukan 2 hari makan kurma itu, 3 purnama. Kalau kita hari ini udah darah tinggi, Pak. Kenapa darah tinggi? Makan kurma. Oh iyalah. 3 purnama itu tidak memasak, hanya memakan kurma kering. Begitulah kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rumah beliau besar, silakan lihat, silakan googling pada hari ini. Bagaimana terbatasnya bilik-bilik tempat Nabi tinggal bersama istrinya. Bahkan kita sering mendengarkan dari guru-guru kita ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun di waktu malam untuk melaksanakan sholat. Saking sempitnya bilik tempat tinggal beliau dengan istrinya, itu ketika beliau mau sujud kena sama kaki istrinya. Sempit sekali. Bisa jadi pada hari ini bilik tempat tinggal Nabi itu lebih kecil daripada toilet kita apa hari ini, kamar mandi kita. Begitulah kondisi kehidupan seorang manusia yang paling Allah cintai. Nah, jadi ketika kita melihat ayat ini, 2 ayat ini, yang menjadi penyebab, walaupun kita sudah berlimpah materi, apalagi tidak berlimpah materi, kita tak kunjung memperoleh yang namanya kebahagiaan, karena kita pakai rumus ini. Bahwa kita menganggap berlimpahnya materi pertanda Allah baik. Terbatasnya materi Allah tak baik. Dalam kamus orang ini tidak ada yang namanya ujian. Tidak ada ujian dia itu. Selama yang saya minta itu dapat, selama yang saya suka itu saya miliki, disitulah dia menyimpulkan Allah baik. Selama yang dia dapatkan itu sesuatu yang tidak dia senangi, maka dia akan terus menyimpulkan bahwa Tuhan itu tidak baik. Bahkan dia berani mengatakan Tuhan itu tidak adil. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari manusia-manusia yang memiliki konsep kehidupan seperti ini. Dalam hidup dia tidak ada yang namanya ujian. Nah, kemudian muncul kelompok yang kedua, agak lebih baik daripada kelompok yang pertama. Dia menyadari bahwa hidup ini ada ujian. Ada ujian. Tapi sayangnya, dia memaknai ujian itu hanya pada sesuatu yang tidak dia suka. Kalau uangnya hilang, dia bilang itu ujian. Tapi begitu dapat uang, dia nggak bilang itu ujian. Coba aja tanya, kalau ada kehilangan, yang sabar ya, ini ujian. Tapi kalau kita dapat duit, ada yang bilang itu ujian. Nggak ada, rezeki anak soleh. Kok manga udip longoronya, rumpok pengkop le. Tidak ada yang memahami, itu juga ujian. Beda dengan para sahabat dulu. Ada kisah seorang sahabat yang bernama Sa'id bin Amir. Beliau diangkat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, itu menjadi gubernur di kawasan Suriah, Homs. Jadi pada suatu ketika Umar bin Khattab melakukan sidak. Beliau mendatangi Baitul Mal dan bertanya, siapa menurut kalian yang sudah kalian survei, kalau bahasa sekarang, orang yang paling miskin? Saya minta data orang miskin di negeri ini. Mana data orang miskin? Begitu dilihat, nomor 1 Sa'id bin Amir. Gubernur yang paling miskin. Hari ini terbalik, Pak. Dilihat sama Umar bin Khattab, gubernur nomor 1 paling miskin. Dikonfirmasi sama Umar bin Khattab, ini betul Sa'id yang gubernur. Betul. Dia orangnya. Kalau begitu kirim ke rumahnya uang. Berapa? 1000 dinar. Wallahu alam, tapi kalau kita lihat takarannya, 1 dinar itu 4,25 gram emas. Kurang lebih begitu ya. 1 gram emas berapa hari ini, Pak? 1 juta ya? Berarti 1 dinar 4 juta. Kali 1000, 4 miliar. Cash, Pak. Dikirim ketika nyampe itu, bungkusan itu ketika dilihat 1000 dinar.
Beliau kemudian langsung mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan berbisik, Pak, besar, sampai istrinya di dapur dengar. Dan istrinya bertanya, siapa yang meninggal, Bang? Kok besar kali inna lillahinya? Apa khalifah yang meninggal? Beliau mengatakan, oh ini urusannya lebih besar daripada khalifah meninggal. Bingung istrinya. Keluarlah istrinya. Apa gerangan yang terjadi? Kok lebih besar daripada khalifah meninggal? Begitu dilihat sudah tergeletak uang 1000 dinar di depan. Kalau istri zaman now, itu mungkin sudah diperiksa kening. Abang sehat, Bang? Abang salah zikir itu. Bukan innalillahi, Bang. Alhamdulillah. Tapi istri beliau ini paham bagaimana sang suami ini memahami apa itu harta. Sehingga apa kata istrinya? Oke, kita bereskan sekarang. Bukan dibereskan, bukan bawa pergi ke bank. Kita tabung. Bukan. Tapi dibereskan, dihabiskan pada hari itu juga untuk diberikan kepada fakir miskin. Hana merumpok jino. Mau ustaz pihana. Tapi mengapa sekelas beliau itu bisa melakukan seperti itu? Pemahamannya begitu luar biasa terhadap harta yang sampai ke rumahnya. Ini juga ujian. Nah, kita balik lagi, ada orang memahami hidup ini ada ujian. Tapi yang dia pahami ujian itu adalah semua yang tidak dia suka. Sehingga apa yang terjadi? Dia merasa dirinya lah yang selalu diuji. Gaji saya kecil, saya sedang diuji. Sementara kawan saya selalu dapat kenikmatan. Saya punya uang terbatas, hanya bisa membeli sepeda motor roda 2. Saya sedang diuji. Kawan saya selalu dapat kenikmatan, bukan cuma roda 4, mereknya berganti-ganti. Yang diuji siapa? Dia. Kenapa? Karena kondisinya selalu nggak dia suka. Ketika dia tidak punya anak setelah sekian lama menikah, tidak punya anak, saya sedang diuji. Kenapa? Yang saya inginkan supaya dapat anak, tidak dapat, tidak kunjung ada, saya sedang diuji. Orang yang punya anak, dia katakan nikmat sekali hidupnya. Sehingga apa yang terjadi? Dia merasa hanya dirinya di dunia ini yang diuji, sementara orang lain selalu saja mendapatkan kenikmatan. Orang seperti ini juga tidak akan mungkin mendapatkan kebahagiaan. Karena dia selalu merasa dirinya diuji. Pada kondisi tidak enak. Lantas bagaimana yang diajarkan oleh agama ini? Perhatikan 2 ayat tadi. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqah. Di 2 ayat ini Allah Subhanahu wa taala selalu mengawali apakah itu seseorang ketika diberikan kenikmatan atau ketika mendapatkan penderitaan, selalu Allah awali dengan diuji. Jadi pada hakikatnya, apapun yang kita terima di muka bumi ini selama kita hidup, semua itu adalah ujian. Kita sakit, itu ujian. Kita sehat, juga ujian. Kita miskin, itu ujian. Kita kaya, juga ujian. Kita naik sepeda motor keluaran tahun 70, ujian. Naik Matic keluaran terkini juga ujian. Kita punya anak, kita tak punya anak, ujian. Punya anak, ujian. Semua kita sedang diuji. Tapi ada juga orang yang memahami, ya semua kita diuji. Tapi dia diuji enak kali. Saya diuji susah kali. Muncul lagi pemahaman seperti itu. Padahal ketika seseorang itu diuji, berlaku satu kaidah yang ayat ini sebenarnya sudah begitu familiar di telinga kita dan mungkin kita sudah hafal. Tapi mungkin kurang kita tadabburi. Di akhir surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahwa tidak akan
Allah berikan beban kepada setiap individu. Nah, di antara beban itu ada yang bentuknya perintah, ada yang bentuknya larangan, dan ada yang bentuknya ujian. Dan yang namanya ujian itu Allah menjamin semua ujian itu tidak akan melampaui batas kemampuan seseorang. Sekali lagi apa? Semua ujian yang Allah berikan kepada kita itu tidak akan pernah melampaui batas kemampuan kita. Nah, kemampuan orang itu beda-beda. Allah menciptakan kita dengan kemampuan yang berbeda-beda. Fisik saja beda kita, Pak. Badan kayak saya ini mana bisa saya pikul beban 100 kilo. Ada orang bisa pikul beban 200 kilo. Secara fisik saja kita tidak sama. Secara mental lebih nggak sama lagi. Sehingga kita tidak bisa membandingkan ujian kita dengan ujian orang. Kita nggak bisa mengatakan ujian saya kok susah, ujian orang kok gampang. Kenapa kita bisa menyimpulkan begitu? Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada ujian yang gampang, tidak ada ujian yang susah. Semua ujian sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sehingga ketika Allah memberikan ujian itu sesuai dengan kemampuan masing-masing, jangan pernah ada pada diri kita mengharap kita mendapatkan ujian orang. Alkisah ada seorang bijak. Sering didatangi oleh banyak manusia untuk curhat masalah hidup mereka, Pak. Semua orang menyangka masalah hidupnya paling berat. Hidup saya paling berat. Besok datang lagi orang lain mengatakan hidup saya paling berat. Besok datang lagi yang lain. Semua mengatakan hidupnya paling susah. Sehingga pada satu waktu orang bijak ini mengumpulkan semua orang yang pernah datang ke rumahnya dan menyuruh mereka untuk menulis permasalahan mereka. Nah, tulis masalah hidup kalian yang paling susah. Tulis. Tulis di secari kertas dan kemudian dimasukkan ke dalam sebuah stoples. Banyak sekali kertas yang masuk ke dalam stoples itu berisi apa? Ujian-ujian masing-masing. Kemudian dikocok. Tidak tahu lagi itu kertas siapa. Nah, sekarang kalian ambil. Diambil. Berarti setiap orang mendapatkan kertas yang berisi ujian orang. Begitu dilihat, saya nggak mau yang ini. Saya mau yang lain. Saya lihat lagi, saya nggak mau yang ini. Akhirnya semua orang mengatakan apa? Saya mau ujian saya tadi. Ternyata dia baru menyadari bahwa ujian orang jauh lebih susah dibandingkan dengan apa yang dia hadapi. Begitulah manusia. Nah, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita memahami bahwa setiap yang kita terima itu, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita dapatkan di dunia ini, baik itu bentuknya kenikmatan maupun penderitaan, semua itu sejatinya adalah ujian. Dan ujian itu berlaku kaidah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua ujian yang Allah berikan kepada hambanya tidak akan melampaui batas kemampuan seseorang. Sehingga kalau konsep ini kita pahami dengan baik, maka yang pertama, Pak, kita tidak akan selalu fokus pada ujian orang. Hanawate Pak takalan ujian gop. Jadi ujian itu intinya Anda lulus atau tidak. Bukan ujian itu gampang atau tidak. Bahkan bisa jadi ujian itu terasa gampang sama kita karena kita nggak menyadari itu ujian. Kita mungkin pada hari ini menyangka ujian dalam bentuk kemewahan enak ya. Ujian dalam bentuk uang yang banyak enak. Karena kita belum melihat saja bagaimana akhir dari ujian itu. Padahal di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala seringkali memberikan kepada kita contoh di mana manusia itu justru sering tergelincir dengan ujian yang bernama kenikmatan. Lihat simbolnya, Qarun, Pak. Ketika dia miskin, bagaimana keseharian dia, Pak? Dan lihat bagaimana ketika dia mendapatkan limpahan materi. Malam Jumat kita sering membaca surah Kahfi.
Di dalam surah Kahfi itu ada salah satu kisah-kisah yang kedua dalam surah Kahfi itu, pemilik 2 kebun. Bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepadanya kebun. Hebat kali kebunnya, Pak. Apa-apa yang tumbuh di dalam kebun orang ini itu tidak kenal musim. Beda sama kebun kita. Kita punya kebun, kita tanam duren, ada musimnya. Pas musim duren ada dia, nggak ada musim duren, nggak ada dia. Kebun kita ada musim. Kebun yang Allah berikan kepada laki-laki ini tak mengenal musim, terus berbuah sepanjang tahun. Allah mengaruniakan kepadanya anak yang banyak, Pak. Tapi kemudian ketika dia mendapatkan semua kesenangan itu, dia justru kemudian terlena. Bahkan dia menyangka kiamat itu nggak ada. Dia menyangka bahwa dia tidak akan mungkin jatuh miskin. Bagaimana mungkin saya akan miskin? Sementara harta saya berlimpah. Keluarga saya banyak, backing saya banyak. Lihat lagi dalam surah Al-Qalam. Kalau tadi pemilik 2 kebun, ini pemilik kebun. Dan begitu banyak kisah yang lainnya. Kenapa orang begitu mudah tergelincir dengan kesenangan? Karena dia tidak merasa sedang diuji seperti tadi. Orang miskin atau orang sakit, konsekuensinya memang orang mau apa lagi kalau tidak bersabar. Dan bahkan orang bisa memberikan nasihat kepada dia bersabar. Pertama, tidak ada pilihan bagi dia, sabar. Orang pun akan datang kepada dia akan mengatakan sabar ya. Tapi kalau orang mendapatkan kesenangan, kemewahan, sehingga sejatinya Pak, kalau kita boleh membandingkan, ujian berupa kesenangan itu justru sebenarnya lebih rumit daripada ujian berupa kesengsaraan. Karena menjadi pribadi yang bersyukur itu lebih susah daripada menjadi pribadi yang bersabar. Boleh kita cek. Pribadi yang bersyukur itu lebih susah daripada menjadi pribadi yang bersabar. Sehingga di dalam Al-Quran, kalau saya salah boleh dikoreksi, Pak. Allah Subhanahu wa ta'ala seringkali mengatakan sangat sedikit sekali di antara manusia itu bersyukur. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali dari hambaku yang bersyukur. Sudah dikasih kesehatan, dia melihat yang belum dia punya apa? Oh, belum ada materi. Dikasih materi, dia akan menyangka materi saya masih sedikit. Ditambah lagi masih sedikit juga. Bahkan Nabi SAW mengatakan apa? Bahkan manusia itu ketika dia punya harta berupa emas 1 lembah, dia akan mencari lembah yang kedua. Jadi benak dia itu tidak berpikir bahwa emas yang dia punya itu sudah 1 lembah. Tapi yang dia pikir emas yang saya punya baru 1 lembah. Kita yang belum punya emas mengatakan, koble kamu ji, 1 lembah. Ibaratnya emas satu ruangan ini. Kita yang belum punya emas mengatakan, emas dia udah banyak kali. Tapi bagi yang sudah punya emas, dia baru mengatakan, emas saya baru 1 rumah. Baru 1 rumah. Yang dia pikir 1. Sehingga walaupun sebanyak itu yang dia miliki dari emas tadi itu, dia masih merasakan dirinya kurang. Rumit sekali menjadi pribadi yang bersyukur itu. Sehingga balik lagi tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala seringkali mengulang di dalam Al-Quran dengan kalimat sangat sedikit di antara hambaku yang bersyukur. Tapi sepengetahuan saya, nyaris tidak ada. Bahkan mungkin tidak ada kalimat sedikit sekali dari hambaku yang bersabar. Karena memang seringkali kesabaran itu sudah seharusnya sabar. Sudah sakit, apalagi. Pengen beli mobil, tidak punya duit, apalagi kalau bukan bersabar. Tapi ada orang sudah punya uang beli mobil, belum tentu dia bisa bersyukur. Dia akan berpikir bagaimana saya bisa mengganti mobil saya dengan mobil yang lebih mewah. Nah, sehingga balik lagi tadi, ketika kita sudah memahami bahwa dunia ini penuh dengan ujian, maka jangan pernah kita itu, kalau kita sudah memahami bahwa semua itu ujian, kita akan fokus pada ujian kita. Bagaimana ujian itu kita bisa lalui dengan baik, sehingga kemudian kita akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita lulus ujian. Itu satu. Kemudian yang kedua, ketika kita memahami bahwa semua itu adalah bentuk ujian,
maka tidak ada waktu bagi kita itu untuk hasad, dengki, iri dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Ketika rumah kita hanya tipe 36, nggak demam kita Pak ketika kita melihat tetangga kita sudah tipe 100. Ketika kita memahami bahwa tipe 36 rumahnya itu ujian, tipe 100 juga ujian. Nggak naik darah tinggi kita Pak ketika kendaraan kita masih kendaraan 20 tahun yang lalu, sementara tetangga kita sudah membeli kendaraan terbaru. Ketika kita memahami bahwa barunya kendaraan dia ujian, saya sudah sedang diuji. Belum tentu ketika Allah memberikan kepada kita ujian sama dengan dia, kita lulus. Sehingga fokus kita itu ada pada ujian kita masing-masing. Sehingga tidak ada penyakit hasad dan dengki itu. Ketika kita memahami penyakit hasad dan dengki itu, justru ketika kita memiliki pemahaman seperti kelompok yang kedua tadi. Bahwa yang namanya ujian itu adalah segala sesuatu yang tidak kita sukai. Dan yang namanya ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita sukai, kita tidak memaknainya sebagai ujian. Tapi kita hanya memaknainya sebagai kenikmatan. Nah, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Balik lagi pada satu konsep sederhana. Akhir dari ujian itu semua ada pada dua hal. Yaitu tentang sabar dan syukur sebenarnya. Sabar dan syukur ini suatu hal yang begitu luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia bukanlah sebuah ibadah dalam bentuk zahir. Tidak ada gerakan dia, itu ibadah yang bersarang dalam hati kita. Tapi ketika dua hal ini tidak ada pada diri kita, bisa jadi ibadah zahir kita itu juga seolah-olah tidak ada guna. Ada orang pada hari ini bisa jadi dalam sehari 5 waktu dia sujud dan ruku kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sujud kepada zat yang dia akui sebagai Tuhannya. Tapi mulutnya selalu ngomel, Pak. Mempertanyakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mengapa yang saya dapatkan kesengsaraan dan terus kesengsaraan? Padahal dia mengakui Allah sebagai Tuhannya. Dia mengatakan dengan mulutnya, raditu billahi rabba, aku ridha Allah itu sebagai Tuhanku. Tapi dia tidak pernah ridha dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Lantas untuk apa dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala? Sementara dia menyangka bahwa hanya dialah yang diuji. Hanya dialah yang diberikan kesulitan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya. Ada orang yang katakanlah pada saat itu dia ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi atas segala pemberian Allah kepadanya, dia tidak pernah berterima kasih. Lupa berterima kasih. Mungkin dia hanya memahami terima kasih itu hanya cukup dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Dia lupa bahwa dari sekian banyak harta yang dia miliki, Allah menitipkan di dalam harta itu hak orang lain. Tapi ketika kemudian ada waktu-waktunya Allah kemudian mengingatkan dia untuk membagi dari sebagian harta yang dia punya itu, bahwa harta itu milik orang lain, dia menyangkal bahwa harta ini adalah harta yang diperoleh dari hasil usaha saya, hasil jerih payah saya, ini keringat saya, sehingga bagi dia tidak ada hak orang lain untuk bisa mengambil harta yang dia punya. Semoga menjadi pembelajaran bagi kita semua atas dua ayat yang kita tadaburi tadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.